apakah wanita menopause masih bisa mencapai orgasme atau tidak? Ini menjadi pertanyaan penting. Kalau pria, Mbak Ari, Kang Cecep, pria itu gampang. Ya, misalnya ini Kang Cecep usianya hampir 60, kawin atau menikah misalnya. Itu gampang untuk mencapai orgasme atau ejakulasi seorang pria gampang. Tetapi menjadi masalah pada seorang wanita. Sehingga pertanyaan yang menjadi pertanyaan sering pada seorang wanita adalah apakah wanita menopause masih bisa mencapai orgasme atau tidak? Jawaban saya adalah masih bisa. Sehingga saya katakan pada seorang pria atau seorang wanita yang sudah usia pertengahan dan mungkin ingin mengalami kehidupan istilahnya menikah lagi dan mengalami kehidupan seksual lagi, saya katakan harus dengan persiapan. Ya, di momen inilah melalui edukasi, melalui istilahnya dengan Tribun dan Warta Kota ini, saya mau katakan jangan memasuki pernikahan di usia pertengahan ke atas itu dengan seperti waktu masih muda dulu, Mbak Ari ya, Kang Cecep ya, sehingga akhirnya akan menyesal atau akan mengalami hambatan itu di usia atau di masa-masa pernikahan usia lanjut ini. Semuanya perlu disiapkan. Demikian Kang Cecep dan Mbak Ari, mungkin ada pertanyaan silahkan. Baik, dokter ini langsung ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya gini dok, kalau wanita itu mengalami menopause, apakah juga berlaku untuk pria? Gimana? Ya, pria itu sebetulnya bukan menopause, walaupun istilah pria itu adalah andropause. Ya, pria itu sebetulnya bukan mengalami berhenti. Kalau yang katanya menopause kan artinya menstruasinya mengalami pause. Pause itu artinya stop ya Mbak Ari ya. Tapi kalau si pria enggak, pria kan tidak mengalami menstruasi. Tetapi istilahnya tadi ada 10 pertanyaan. Artinya 10 pertanyaan tadi yang sudah saya presentasikan, saya perlihatkan adalah tanda bahwa kadar testosteron dia menurun. Itu yang kita sebutkan namanya andropause ya. Andropause atau lebih tepatnya sebetulnya LOH. Low onset of hypogonad, artinya penurunan kadar testosteron pada waktu dia usianya semakin meningkat. Penurunan kadar testosteron sewaktu usia makin meningkat. Nah, ini Mbak Ari yang namanya menopause pada pria, sehingga dia tidak bugar lagi. Tidak bisa ereksi mungkin, gangguan libido atau kebugaran. Nah, apalagi masa COVID ini Kang Cecep. Ternyata penelitian membuktikan bahwa pria setelah terkena COVID, yang terkena COVID ya, itu ternyata pembuluh darahnya mengalami penyempitan. Pembuluh darah di penis juga. Ya, jadi selain yang namanya pengentalan darah terjadi, ya ini kan tren Kang Cecep ya. Diukur dedimernya ya kan kalau kena COVID ya. Ternyata penelitian membuktikan bahwa pembuluh darah penis itu mengalami penyempitan atau endotelnya atau bagian dalam dinding dalam dari pembuluh darah penis itu mengalami penebalan sehingga aliran darah berkurang kepada organ reproduksi atau kepada penis. Demikian Mbak Ari jawabannya. Baik dokter. Dokter ini Kang Cecep nih kayaknya udah mulai banyak pertanyaan dari tadi tuh, jadi iya, silakan, begitu flyernya jadi kan langsung saya share ya dok. Soalnya ditunggu dari udah lama ditunggu kehilangan dokter. Baik dok, ini ada pertanyaan. Kebetulan ini rata-rata yang bertanya itu dari beberapa pertanyaan yang masuk itu wanita, perempuan ya dok. Jadi mungkin mereka juga pengen tahu. Jadi di acara talk show kita ini memang bukan khusus untuk laki-laki aja ya, Kang Cecep dan dokter. Jadi bisa untuk wanitanya juga, bisa untuk si pasangannya juga gitu ya dok. Baik, pertanyaannya adalah dokter, apakah ketika wanita mengalami belum mengalami menopause kadar hormonnya bisa menurun ya dok? Jadi gini, kalau wanita itu belum menopause, kemungkinan kadar estrogennya itu bisa saja mengalami penurunan. Namun penurunannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang namanya pada waktu dia menopause. Ya, kita tahu bahwa penurunan kadar hormon estrogen pada wanita yang belum atau belum terkena menopause biasanya disebabkan oleh
adanya misalnya operasi pengangkatan rahim dan telurnya, atau ada problem sakit penyakit yang ada di telur dan telur dan rahimnya, sehingga kadar estrogennya bisa menurun, Mbak Ari. Tetapi penurunan estrogen sangat signifikan pada waktu terjadinya menopause. Demikian, Mbak Ari. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Terus ini kebetulan dari yang laki-laki ya dok ya, dari Saga di Jakarta Timur. Dokter, saya mau nanya, kebetulan usia saya 46, calon istri 38 tahun. Kami akan segera menikah tahun depan. Kalau untuk itu apa yang harus saya lakukan ya dok? Atau haruskah saya cek testosteron dulu atau apa saran dokter bagaimana? Silakan. Ya, untuk Pak Saga yang mau menikah di usia 46, memang usianya tidak lagi muda ya. Tidak lagi muda usianya. Jadi kalau saya boleh saran adalah sebetulnya menikah itu memang harus dengan persiapan. Lain dengan usia pernikahan di usia di bawah 30 atau 30 tahun. Yang penting adalah buat saya yang pertama coba cek kadar hormon testosteronnya. Ya. Dicek dulu kadar hormon testosteronnya. Itu yang paling penting. Ya, cek kadar hormon testosteron nomor 1. Yang nomor 2, apakah ada sakit penyakit yang diderita? Apakah ada gula atau kolesterol atau adakah yang namanya hipertensi? Itu nomor 1, nomor 2. Baru yang nomor 3, dicek juga kemampuan ereksinya. Bukan bicara apa ya? Kemampuan ereksi itu apakah ada morning erection nggak pagi hari, ya itu penting. Apakah ada yang namanya hasrat yang sudah menurun tidak, itu kita bisa lihat ya. Jadi poin 1 adalah hasrat seksual yang sudah menurun. Poin nomor 7 adalah ereksi yang sudah menurun. Kalau sudah nomor 1, nomor 7 hasrat ereksi sudah menurun, maka yang saya katakan tadi kemungkinan besar testosteron menurun, dan ini akan jadi problem pada waktu nanti Pak Saga menikah, karena istrinya umurnya masih di bawah 40 tahun, masih belum belum mengalami menopause ya. Lalu untuk istrinya coba cek kadar namanya estrogennya, estradiol, cek kadar estradiol. Jadi kembali Mbak Ari, pertama yang kita harus pikirkan adalah apakah ada komorbid atau penyakit yang sedang diobatin rutin pada orang yang mau menikah di usia pertengahan seperti Pak Saga tadi ya. Lalu yang kedua, cek kadar hormon, penting. Seorang pria hormon testosteron, wanita estradiol. Yang ketiga, bagi seorang pria, apakah hasrat itu sudah menurun atau masih tetap menggebu-gebu? Itu bisa terasa. Ya, kalau seorang masih muda kan begitu ngelihat cewek cantik, montok, pakaiannya minim ya Mbak Arya, itu langsung dia tertarik seorang pria. Nah, 46 apakah ini masih bergeming nggak? Hati-hati, kadang-kadang udah masa bodoh, udah nggak terlalu respon, mungkin kadar testosteron sudah menurun. Yang ketujuh, ereksi. Biasanya pada pria itu ada namanya morning erection, ereksi pada pagi hari. Nah itu bisa menjadi penentu atau parameter adanya hormon testosteron yang cukup atau tidak. Itu Mbak Ari jawaban saya. Baik dokter, saya jadi ingat waktu itu ya Kang Cecep, dokter Bintar kan pernah bilang ya untuk tes testosteron itu kan memang dianjurkan sama dokter Binsar untuk dilakukan tiap 6 bulan sekali ya dok ya, atau sekali maksimal gitu ya dok ya? Ya, bisa jadi. Jadi 6 bulan sekali atau paling tidak pada pria-pria yang misalnya di atas 45 atau 50, 6 bulan atau minimal boleh setahun sekali. Atau pada saat dia mengalami keluhan, kok saya nggak bergairah lagi ya, kok saya libido saya udah turun ya. Nah, itu hati-hati Mbak Ari, itu boleh dicek gitu ya. Baik, Dok, kira-kira mungkin nggak sih kalau misalnya seorang pria gitu ya, yang usianya mungkin masih middle, masih sekitar 40-an atau 30-an, libidonya menurun seperti yang dokter bilang itu, mungkin nggak ya Dok? Umur berapa Mbak Ari? Di bawah 40 misalnya. Bisa saja, sekitar bisa saja. Bisa saja. Jadi hari ini saya banyak temukan kasus bahkan early ya, baru menikah setahun 2 tahun, lalu dia mengalami ejakulasi cepat ya, ejakulasi dini. Ternyata waktu kita cek kadar testosteronnya itu sudah turun, dan ternyata cek kadar testosteronnya sudah turun, ternyata tergantung pola makan.
Kita pernah bicara tentang micropenis ya Mbak Ari, masih ingat nggak dulu ya? Nah, micropenis itu ternyata tergantung pola makan. Pola makan ternyata pola makan itu mengandung ayam, ya ayam negeri, ya ayam negeri, ayam panenan Kang Cecep gitu kan. Nah itu kan banyak hormon estrogennya. Nah ternyata pria-pria yang sering kali konsumsi itu akhirnya di usia 30-an itu ternyata banyak yang sudah testosteronnya di bawah 400. Cuma 200, kayak cuma 300. Jadi hari ini pola makan udah gak sehat. Itu aja. Ya, dibandingkan zaman dulu. Sehingga akhirnya mempengaruhi seberapa cepat terjadinya penurunan kadar hormon testosteron pada pria-pria yang masih di bawah 40, Mbak Ari. Demikian, Mbak Ari. Jadi untuk para pria baiknya dianjurkannya mulai usia berapa ya dok, supaya kadar testosteronnya itu tetap baik gitu loh. Ya, kalau saya boleh bilang usia-usia 35 itu sudah saat yang tepat Mbak Ari. Menjaga-jaga lah, boleh dicek ya usia 40 atau 35 ya. Karena biasanya frekuensi ereksi terganggu, frekuensi libido itu mulai terganggu usia 40 dan 45 itu paling sering terjadi. Jadi bagaimana supaya kita preventif? Mulai usia 35 boleh diperiksa Mbak Ari. Oke, baik dokter. Dari Kang Cecep mungkin ada pertanyaan Kang Cecep? Oh iya dok. Dok, tadi kan wanita dan laki-laki mengalami penurunan hormon testosteron dan estrogen. Ya. Nah, apakah ini penurunan ini alamiah seiring dengan meningkatkannya usia, atau sebetulnya ada pemicu lain gitu? Ya. Kalau misalnya alamiah, berarti siapapun ya bakal mengalami penurunan testosteron gitu. Jadi secara alamiah akan ada penurunan Kang Cecep. Alamiah ya? Ya, alamiah. Tetapi sampai usia 70 tahun, ya 65 sampai 74 tahun, ya secara data ya, ini secara data, secara fisiologis, secara normal, mestinya 65 sampai 74 tahun kadar testosteron itu harus di atas 600. Di atas 600 nanogram per desiliter. Tetapi dengan adanya penyakit, komorbid artinya ada sakit penyakit yang diderita, lalu adanya gaya hidup, lalu adanya pola makan yang istilahnya tidak sesuai, maka itu akan mempercepat penurunan kadar hormon testosteron. Itu pada seorang pria. Ya. Jadi 65 sampai 70. Intinya adalah itu saya bilang, jadi kondisinya hari ini di kota besar megapolitan usia 40 tahun sendiri sudah banyak mengalami penurunan kadar hormon testosteron ya. Nah, bagaimana dengan wanita? Wanita itu ternyata hampir sama ya. Wanita itu kadar estrogennya memang akan menurun pada saat dia menopause. Tetapi perlu kita tahu bahwa banyak kondisi yang akan mempercepat penurunan kadar hormon estrogen ya pada problem-problem rahim, indung telur ya. Nah, saya mau katakan buat para wanita hati-hati di sini ya. Nah, termasuk juga Mbak Ari konsumsi yang namanya pola makan harus hati-hati. Komorbid adanya penyakit itu juga mempercepat penurunan kadar hormon estrogen. Akan diperberat pada saat dia sudah menopause nanti. Itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.